Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas, mengkaji tentang akidah tauhid, yang mana ini menjadi esensi keimanan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Lalu apa itu tauhid? Tauhid definisinya atau pengertiannya itu berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, yang artinya adalah mengesahkan atau menjadikan sesuatu itu sebagai satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada tandingannya, tidak ada yang semisal dengannya. Dalam Islam, tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, baik di dalam zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Tauhid merupakan inti dari akidah Islam dan fondasi utama di dalam agama. Kemudian tauhid secara istilah adalah huwa ifradullahi ta'ala fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah atau disebut uluhiyahnya, kemudian di dalam rububiyahnya, yaitu penciptaan, pemeliharaan, pengaturan, kekuasaan dan seterusnya. Kemudian juga mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari pengertian ini, maka untuk mudah memahami tentang tauhid ini, tauhid menjadi terbagi tiga. Ini supaya kita mudah di dalam memahami tauhid, atau supaya kita mudah di dalam mengaplikasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, mengatur dan memelihara alam semesta ini, dan seterusnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Artinya bahwasanya tidak ada yang menciptakan, mengatur dan memelihara alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentauhidkan Allah di dalam masalah ini, sehingga kita tidak boleh meyakini ada pencipta lain selain Allah, ada pengatur lain selain Allah, atau ada pemelihara lain selain Allah. Tidak ada. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur dan memelihara alam semesta ini. Nah, di sini kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah itu adalah huwal imanu bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir li jami'il umur. Yaitu kita meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, di jagat raya ini, malaikat, jin, manusia, binatang, pohon-pohon dan semuanya, langit, bumi, gunung, lautan dan seterusnya. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dialah sang pencipta. Kemudian Allah Ar-Razik, dialah yang memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjamin rezeki semua makhluk yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, sang pengatur segala urusan. Urusan besar, urusan kecil, urusan yang jelas, urusan yang terperinci, yang detail, seperti apapun, segala urusan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Di sini sangat penting sekali, bahwa apapun bentuk
macam atau jenis ibadah, maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Jadi tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid uluhiyah ini pengertiannya adalah wa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'i al-ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dengan semua jenis macam ibadah. Masya Allah ya. Jadi berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, sholat, ruku, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam bentuk ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sekutu siapapun apapun di dalam masalah ibadah. Ya, jadi ibadah yang kita kerjakan itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, bersih dari segala bentuk syarikat, dari segala bentuk sekutu. Jadi pure ya, murni ibadah itu ditujukan, dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun ya yang namanya ibadah maka hanya dipersembahkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jikalau ada satu saja macam ibadah yang kita palingkan dari Allah, kemudian kita tujukan kepada selain Allah, berarti kita jatuh kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Ini seperti yang terjadi ya, pada kaum musyrikin. Kaum musyrikin di zaman jahiliyah terdahulu, mereka meyakini tauhid rububiyah. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung bahwasanya ya Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mereka tahu bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika masuk ya masalahnya di dalam tauhid uluhiyah, ibadah, ternyata orang-orang musyrik ini jatuh kepada kesyirikan di sini ya. Mereka berdoa meminta bukan kepada Allah tetapi kepada berhala-berhala, kepada patung-patung ya. Sehingga Allah SWT mengutus ya, Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka kaum musyrikin jahiliyah ini supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Banyak dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an. Tapi ini kita sederhanakan ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, atau kita sebut tauhid asma wa sifat. Jadi mengesahkan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi Allah memiliki sifat dan memiliki nama-nama, tetapi sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak sama sedikit pun dengan nama-nama atau sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk ya. Mungkin ada penamaannya sama, misalkan Allah melihat, manusia melihat juga, tapi apakah sama penglihatan Allah dan penglihatan manusia? Tentu tidak ya. Kalau saja sesama makhluk ya, manusia, antara manusia satu dengan manusia lainnya itu berbeda penglihatannya ya, kekuatan penglihatannya, atau manusia dengan hewan ya, tentu berbeda kekuatan penglihatannya, apalagi ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat ya, tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk-makhluknya ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun ya. Tapi Allah dialah maha mendengar lagi maha melihat. Masya Allah. Jadi ayat ini meniadakan bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekaligus juga ayat ini menetapkan bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Artinya maksudnya adalah pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala
tidak sama dengan pendengaran, penglihatan yang ada pada makhluk-makhluknya ya. Jadi penamaannya saja yang sama. Allah mendengar, manusia mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, manusia, makhluk melihat. Tetapi ya, tidak sama antara pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran, penglihatan makhluknya. Dan tauhid asma wa sifat ini yaitu wal iman bi anna lillahi asma'a husna wa sifatin ulya la tushbihu sifatil makhlukin. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang tinggi ya, yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya ya, Masya Allah. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang muslim ya. Jadi tauhid ini adalah inti dari setiap aspek kehidupan seorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid, maka seorang hamba akan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi pemahaman tauhid seseorang, maka akan semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin intens hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk patuh dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia jauh daripada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. At-tauhid huwa asasul Islam wa bihi yatahaqqaqu al-ubudiyatu al-kamilatu lillahi wahda. Allahu akbar. Jadi kalau hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, tauhid adalah asas fondasi Islam yang paling tinggi, paling utama, yang dengan tauhid inilah maka akan tercapai, terpenuhi, tergapai penghambaan yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya dengan tauhid maka seseorang bisa ya mencapai derajat ubudiyah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ya, ditegaskan pentingnya tauhid ini di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Masya Allah. Allahus Samad, Allah dialah Rabb ya, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Jadi segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah tidak punya orang tua dan juga tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara, sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya. Demikian kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertauhid ya. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hingga kita diwafatkan di atas tauhid tersebut ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati ya dalam keadaan yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, artinya dia bertauhid la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang akhir ucapannya ya, penutup ucapan sebagai penutup ya kehidupannya adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia dijamin masuk surga. Demikian barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.